Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, tahukah kamu bahwa musuh terbesar umat manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat adalah iblis? Ya, iblis yang pertama kali merasa takabur di hadapan Allah dan mengingkari perintahnya untuk sujud kepada Adam. Dia berjanji untuk menggoda dan menyesatkan umat manusia dari jalan hidayah Allah. Iblis adalah musuh yang nyata, yang terus-menerus mengajak kita menuju keburukan dan menyingkirkan kita dari kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ujian dalam hidup kita, dan salah satu ujian terbesar adalah godaan iblis. Dia dilaknat oleh Allah dan diberikan waktu hingga hari kiamat. Namun, ada satu pertanyaan yang mungkin pernah muncul di benak kita. Kapan iblis akan mati? Bagaimana caranya? Saudaraku, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa'innaka minal munzorin." Artinya, kamu termasuk yang diberi waktu hingga waktu yang telah ditentukan. Lantas, apa yang dimaksud dengan waktu yang telah ditentukan itu? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah hari kebangkitan ketika terjadinya tiupan sangkakala yang kedua. Namun, pendapat yang lebih banyak diikuti adalah bahwa waktu itu adalah ketika seluruh makhluk akan mati, yaitu tiupan sangkakala pertama. Saat itulah seluruh kehidupan ini berakhir. Iblis masih hidup hingga saat ini, dan dia akan terus menggoda manusia sampai waktu yang ditentukan Allah datang. Dalam sebuah riwayat, Imam Al-Shawkani menyatakan bahwa iblis akan tetap hidup hingga akhir zaman, meski sudah dilaknat dan dibenci oleh Allah. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berhadapan langsung dengan iblis. Dalam salah satu peristiwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat iblis di medan perang Badar. Iblis datang ke sisi pasukan musyrikin, memberi semangat dan keyakinan bahwa mereka akan menang. Namun ketika melihat bantuan malaikat datang, iblis pun mundur dengan ketakutan, mengaku melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kisah lainnya, ketika terjadi perang Uhud, iblis datang menyesatkan pasukan muslim. Dia menipu mereka untuk turun dari tempat yang telah diperintahkan Rasulullah. Ini menyebabkan kekalahan sementara bagi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari iblis yang terkutuk." Lalu saudaraku, bagaimana dengan kematian iblis? Apakah dia akan hidup selamanya? Jawabannya tidak. Dia akan mati, tetapi bukan seperti manusia yang mati secara biasa. Iblis akan merasakan mati yang lebih berat daripada siapapun dengan penderitaan yang luar biasa. Dalam riwayat yang diterima dari salah seorang sahabat, disebutkan bahwa ketika waktu kematian iblis datang, Allah mengutus malaikat maut dengan bentuk yang sangat menakutkan. Ketika malaikat maut menghampirinya, iblis berusaha melarikan diri ke segala arah, namun tidak ada tempat yang bisa dia tuju. Dia berusaha melarikan diri ke laut, ke daratan, bahkan ke bawah bumi, namun tak ada tempat yang bisa menyelamatkannya. Saat iblis sudah berada di tengah siksaan, dia berkata kepada malaikat maut, "Ya Allah, apakah ini karena aku menggoda anak cucu Adam? Bagaimana aku bisa bertahan?" Saat itulah malaikat maut mengatakan, "Kamu akan merasakan penderitaan yang lebih dari itu, lebih dari segala yang pernah kamu lakukan terhadap umat manusia." Saudaraku, ini adalah akhir dari perjalanan iblis yang penuh tipu daya. Namun, kita harus ingat, iblis tidak akan mati begitu saja. Dia akan terus ada hingga hari kiamat. Hal ini menjadi peringatan bagi kita semua agar selalu waspada terhadap godaan dan tipu daya iblis. Kita tidak boleh lengah sedikit pun karena iblis akan selalu berusaha menggoda dan menyesatkan kita. Sebagai umat yang beriman, kita harus selalu menjaga hati dan pikiran kita agar tetap berada di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Setiap jiwa pasti merasakan mati, dan pada hari kiamat,
kalian akan dikembalikan kepada Allah. Maka, saudaraku, marilah kita berdoa agar Allah senantiasa menjaga kita dari gangguan iblis dan memberikan kita kekuatan untuk tetap berada di jalan yang lurus. Ya Allah, lindungilah kami dari godaan iblis yang terkutuk, dan jadikanlah kami di antara hamba-Mu yang selalu berada di jalan kebenaran. Wallahu alam. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita harus selalu yakin bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah. Kematian iblis adalah bagian dari takdir Allah, dan kita hanya bisa berserah diri kepadanya.